Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah STEM. Saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan iklim, pencemaran lingkungan, krisis pangan, hingga meningkatnya limbah plastik dan permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu disiplin ilmu. Di sisi lain, berbagai hasil asesmen menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah murid masih perlu ditingkatkan. Padahal, kemampuan ini menjadi dasar bagi murid untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia saat ini. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran biologi dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan tersebut? Salah satu jawabannya adalah melalui pendekatan pembelajaran STEM yang akan kita pelajari pada video ini. Setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep pembelajaran STEM, mengidentifikasi karakteristik pembelajaran STEM, menjelaskan hubungan STEM dengan kompetensi ABA 21, serta implementasinya dalam pendekatan pembelajaran mendalam di sekolah, dan mampu mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang mencerminkan karakteristik pembelajaran STEM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran STEM memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Pengalaman belajar STEM yang dilakukan di sekolah ini terbukti mampu meningkatkan literasi sains, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, kreativitas, kolaborasi, serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Pembelajaran STEM juga mendorong peserta didik menghubungkan konsep-konsep biologi dengan teknologi, rekayasa, dan matematika untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Oleh karena itu, STEM menjadi salah satu pendekatan yang esensial atau penting diterapkan dalam pendidikan sains di berbagai negara. STEM merupakan akronim dari sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEM bukan sekadar mengajarkan 4 disiplin ilmu secara terpisah, tetapi mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan masalah nyata. Pendekatan ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif atau dikenal dengan kompetensi 4C. Dalam pembelajaran biologi, STEM memungkinkan peserta didik mengamati fenomena alam, merumuskan masalah, merancang solusi, membuat prototipe sederhana, menganalisis data, hingga mengevaluasi hasil yang diperoleh. Pendekatan ini juga sangat selaras dengan implementasi pendekatan deep learning yang menekankan pada pembelajaran kontekstual, berbasis proyek, berpusat pada peserta didik, serta mendorong pengembangan 8 profil pelajar yang harus dimiliki oleh murid. Sekarang mari kita lakukan aktivitas singkat. Perhatikan beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang ditampilkan pada layar. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita memanfaatkan sedotan untuk meminum minuman seperti jus dan minuman dingin yang lainnya. Namun, dalam upaya pembatasan penggunaan plastik, sekarang banyak berkembang sedotan yang dapat digunakan berulang kali dan bisa dicuci serta digunakan kembali. Perhatikan konteks berikut. Menurut Tempo.co, sedotan yang bisa dipakai kembali rawan bakteri. Ini cara membersihkannya. Setelah mencermati berita di atas, perhatikan permasalahan berikut. Sebuah perusahaan memberikan surat kepada Anda sebagai seorang praktisi di bidang biologi. Perusahaan tersebut menginginkan sebuah alat pembersih sedotan dengan kriteria sebagai berikut. Mari berpikir kreatif mendesain alat dengan mencari inspirasi dari alam. Dapatkah kamu menemukan inspirasi dari tanaman yang kamu temukan di halaman? Contohnya red battlegrass flower atau cattail plant? Dan bisakah sedotan dibuat dari bunga rumput? Solusi yang kami berikan terhadap tantangan di atas adalah menggunakan bahan dari sabut kelapa dan batang cotton bud. Berdasarkan jurnal pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai produk unggulan lokal, bahwasannya sabut kelapa dapat diolah menjadi beragam produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi. Keuntungan dari penggunaan sabut kelapa untuk produk unggulan lokal yaitu sabut kelapa memiliki sifat tahan lama, sangat ulet,
kuat terhadap gesekan, tidak patah dan tahan terhadap air, tidak mudah membusuk, tahan terhadap jamur dan hama, serta tidak dihuni oleh rayap atau tikus, menurut Pristi pada 2019. Sedangkan penggunaan batang cotton bud dengan harga yang murah, batang kuat serta dapat mengurangi limbah plastik. Dengan begitu, alat pembersih sedotan ini dapat menjawab tantangan perusahaan dengan beberapa kriteria yang disebutkan. Dengan kelebihan diantaranya, bahan baku berasal dari lokal material yang dapat ditemukan, mudah digunakan, ramah lingkungan, dan harganya yang murah. Langkah-langkah dari pembuatan alat pembersih sedotan yaitu pisahkan terlebih dahulu setiap helai dari sabut kelapa sehingga sabut kelapanya itu menjadi halus. Kemudian pisahkan setiap kapas dari batang cotton bud untuk menyisakan batang cotton budnya saja. Kemudian dilubangi batang cotton bud dengan jarum pentul hingga ujung untuk memasukkan setiap helai dari sabut kelapa. Setelah itu sambungkanlah setiap batang cotton bud 4 bagian terpisah itu menjadi satu batang saja. Jika 4 batang cotton bud itu sudah digabungkan menjadi satu batang, maka masukkan setiap helai sabut kelapa ke dalam batang cotton bud yang sudah dilubangi. Jika seluruh lubang dari batang cotton bud itu sudah dimasukkan oleh setiap helai sabut kelapa, maka rapihkanlah bagian dari sabut kelapa supaya sabut kelapa itu tidak ada yang lepas. Kemudian gunting dengan ukuran yang sama sehingga terlihat rapi. Alat pembersih sedotan sudah selesai. Mari kita coba membersihkan sedotan stainless. Berikut hasilnya. Bagaimanakah reaksi vitamin C terhadap larutan betadin yang mengandung iodin? Vitamin C dapat membuat larutan betadin yang berwarna kuning berubah jadi jernih kembali. Percobaan ini bisa dilakukan untuk menguji vitamin C pada buah jeruk dan buah lainnya. Selamat mencoba! Menurut Anda, manakah yang termasuk pembelajaran STEM? Apakah kegiatan praktikum
biasa sudah dapat disebut sebagai STEM, atau pembelajaran harus melibatkan penyelesaian masalah nyata, integrasi berbagai disiplin ilmu, dan proses perancangan solusi? Silahkan hentikan video sejenak, tentukan jawaban Anda. Kemudian lanjutkan kembali video ini. Pembelajaran dapat dikategorikan sebagai STEM apabila mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika untuk memecahkan suatu permasalahan nyata secara sistematis. Islam sangat mendorong umatnya untuk berpikir, mengamati, dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 bahwa pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nilai tersebut sejalan dengan filosofi STEM yang mengajak peserta didik mengamati fenomena alam, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk melakukan refleksi. Menurut Anda, mengapa seorang calon guru biologi perlu menguasai pembelajaran STEM? Bagaimana pendekatan STEM dapat membantu peserta didik tidak hanya memahami konsep biologi, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Renungkan jawaban Anda sebagai bekal untuk mempelajari materi-materi berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan kerjakan evaluasi formatif yang tersedia di LMS untuk mengukur pemahaman Anda mengenai konsep dasar pembelajaran STEM. Pada video ini, kita telah mempelajari pengertian STEM, karakteristik pembelajaran STEM, kemudian kompetensi ABA 21, serta hubungan STEM dengan kurikulum Merdeka. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari Scientific Inquiry dan Engineering Design Process atau EDP sebagai dua pendekatan utama yang menjadi fondasi pembelajaran STEM. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.